Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang dalam Diklat Nasional 40 Jam Pelajaran Trik Super Cepat dan Mudah Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk menyusun bahan ajar yang inovatif. Diselenggarakan oleh Belajar Bersama bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Tingkatkan kompetensi guru melalui Belajar Bersama. Malam hari ini ditemani oleh saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Hidayanti, Bapak Ibu bisa memanggil saya Sabil, moderator yang akan menemani seluruh peserta yang ada di kegiatan Diklat Nasional Belajar Bersama. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara terlebih dahulu nih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat Zoom maupun di kolom komentar live YouTube Belajar Bersama. Baik, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, apakah sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan diklat di hari keempat ini? Walaupun sudah hari terakhir, pastinya harus tetap semangat ya. Kalau sudah siap dan semangat, bisa tuliskan di kolom chat Zoom maupun di kolom komentar live YouTube Belajar Bersama. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Tepuk tangan untuk kita semua, karena di malam hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk meningkatkan kompetensi diri melalui Diklat Nasional Belajar Bersama. Baik, sebelum kegiatan, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib Diklat Nasional Belajar Bersama pada malam hari ini. Seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan mulai dari tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2023 pada pukul 19.30 WIB melalui Zoom Meeting dan juga live YouTube Belajar Bersama. Saat proses kegiatan, peserta wajib on kamera, boleh raise hand dan open mic apabila ingin bertanya dan dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya akan ada paparan materi oleh narasumber hebat kita dan tentunya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah selesai kegiatan, mohon Bapak Ibu tidak lupa untuk mengisi link presensi di grup kegiatan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa presensi yang dianggap sah yaitu melalui link yang dibagikan, bukan hanya komentar yang ada di Zoom Meeting maupun di kolom komentar live YouTube Belajar Bersama. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu semua, wah sepertinya sudah tidak sabar lagi nih untuk belajar. Apalagi topik yang luar biasa sekali pada malam hari ini, yaitu tentang praktik penggunaan artificial intelligence berbasis presentasi untuk memperkuat interaksi belajar. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu nih, media presentasi yang menarik melalui AI itu apa saja, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana implementasinya. Oke, malam hari ini Bapak Ibu akan ditemani oleh pemateri hebat kita yang sangat luar biasa. Beliau sudah ada di room Zoom meeting. Mari kita sambut beliau dengan meriah Bapak Freddy Hermanto SPD MPD yang akan menemani Bapak Ibu pada diklat malam hari ini. Selamat malam Bapak Freddy. Selamat malam, Mbak Sabil. Selamat malam, Bapak Ibu, guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Freddy? Alhamdulillah, Mbak sehat. Semoga Bapak Ibu guru di sini juga sehat semuanya ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pastinya juga berbahagia ya Pak. Apakah sudah semangat nih Pak untuk menyapa Iya, seluruh peserta? oke. Selalu semangat kok untuk Bapak Ibu Selalu di sini. semangat. Iya. Pasti Bapak Ibu juga semangat nih. Apalagi topiknya luar biasa sekali pada malam hari ini. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi karena Bapak Ibu sepertinya juga sudah tidak sabar lagi untuk belajar. Mungkin saya bisa langsung serahkan ke Bapak Freddy untuk menyapa seluruh peserta yang ada di room Zoom meeting maupun di Diklat malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sabil, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat semuanya, Bapak Ibu. Ini hari keempat ya, Bapak Ibu ya, atau hari terakhir. Semoga Bapak Ibu masih semangat untuk terus mengembangkan keilmuan Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu agar menjadi guru yang hebat dan bisa menginspirasi peserta didik Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu, eh, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Jadi ini Bapak Ibu materi yang akan kita belajar sama-sama pada malam hari ini tentang presentasi yang berbasiskan artificial intelligence Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya presentasi itu mungkin adalah hal yang biasa Bapak Ibu lakukan setiap hari ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu di depan kelas Bapak Ibu mengajar peserta didik Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu berbicara. Pasti Bapak Ibu mempresentasikan sesuatu hal yaitu adalah materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Nah, di sini pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa kita bisa kok menggunakan tools yang berbasiskan web dan sifatnya di sini juga free, bisa kita manfaatkan nanti untuk membantu kita dalam mendeliverikan materi kepada peserta didik kita Bapak Ibu ya. Nah, saya coba ini buat pengantar Bapak Ibu ya. Jadi ada dua pendekatan saat ini Bapak Ibu, yaitu kalau kita presentasi yang pertama adalah pendekatan konvensional yang saya kira ini sudah seringlah kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian yang terkini itu adalah presentasi dengan AI driven Bapak Ibu ya. Nah, ada sedikit perbedaan Bapak Ibu antara pendekatan konvensional dengan yang AI driven ini. Yang konvensional itu biasanya ya terpusat kepada kita Bapak Ibu ya sebagai seorang guru. Kita menyampaikan materinya hingga kemudian selesai, kemudian kita baru mengecek apakah peserta didik kita memiliki pemahaman, apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Itu yang biasanya kita lakukan jika kita presentasi dengan cara-cara yang konvensional. Nah, kelemahannya dengan pendekatan konvensional tadi ini adalah keterbatasan interaktif Bapak Ibu ya. Jadi memang hanya satu arah dari kita kepada peserta didik kita. Kemudian jika sudah seperti itu, maka akan memunculkan keterbatasan respon dari peserta didik kita. Kenapa? Karena tadi ya di awal yang mendominasi adalah kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya. Itu yang pendekatan konvensional. Kemudian yang terkini ini yang AI driven Bapak Ibu. Jadi fokus pada pembelajaran personal dan interaktif ya Bapak Ibu ya. Yang dengan AI driven ini terlebih lagi jika Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, memang di sana kebutuhan personal peserta didik kita itu menjadi perhatian kita Bapak Ibu ya, karena di tiap kelas itu pasti punya karakteristik yang berbeda anaknya Bapak Ibu ya. Nah, ada perbedaan-perbedaan tadi yang kemudian membuat kita sebagai seorang guru itu tentu saja harus membedakan dari gaya mengajar kita, dari pendekatan akan kita gunakan, dari metode, model pembelajaran yang kita pakai, agar semua anak itu terakomodir dan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, karena sifatnya personal dan juga interaktif di sini, tentu saja nanti bisa meningkatkan respon dari peserta didik. Jadi peserta didiknya tidak hanya pasif Bapak Ibu, jadi mereka akan aktif jika kita menggunakan pendekatan ini. Nah, terakhir di sini juga akan menghadirkan keterlibatan yang interaktif. Kenapa kok interaktif ya? Karena ada dua pihak yang terlibat, kita sebagai seorang guru dengan peserta didik kita. Ini yang membedakan antara yang konvensional dengan yang AI driven Bapak Ibu. Oke. Pendekatan AI driven di sini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan lingkungan pembelajaran yang adaptif, yang interaktif, dan sesuai dengan perkembangan individual dari peserta didik kita. Sehingga diharapkan itu bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu juga dapat diraih oleh peserta didik kita. Nah, ini ada dua pendekatan yang berjalan saat ini, yang konvensional dengan yang AI driven di sini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana tekniknya untuk meningkatkan partisipasi peserta didik kita Bapak Ibu melalui AI ini Bapak Ibu. Jadi memang mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi sehingga itu bisa membantu kita. Oke, kita anggap itu sebagai sebuah media pembelajaran yang bisa membantu kita, toolsnya yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, jadi syarat pertama ya memang mau tidak mau harus menggunakan teknologi di dalam
kelas, karena sekarang teknologi sudah bisa digunakan oleh siapapun. Peserta didik kita mungkin sudah banyak yang membawa HP ke dalam sekolahnya. Namun terkadang itu disalahgunakan oleh peserta didik kita. Terkadang kita kesulitan gitu untuk mengontrolnya. Maka yang bisa kita lakukan, kita memanfaatkan tadi teknologi yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita digunakan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga bisa lebih powerful. Oke. Cara keduanya untuk meningkatkan partisipasi biasanya dengan diskus dan tanya jawab Bapak Ibu ya. Ini saya kira ini hal yang sering Bapak Ibu lakukan dengan diskusi, dengan tanya jawab. Namun terkadang itu hanya beberapa orang saja, beberapa peserta didik saja dalam satu kelas Bapak Ibu itu yang aktif. Entah itu untuk merespon, entah itu untuk bertanya biasanya. Sehingga tidak semuanya terlibat karena sekali lagi bekerjanya dalam kelompok. Kadang mereka sudah membagi-bagi gitu loh. Oh, si A saja nih yang pintar bicara. Oh, si B saja nanti yang menjawab. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga terkadang kita kurang optimal dalam mengontrol tadi keaktifan dari peserta didik karena terkadang hanya beberapa peserta didik saja yang cukup aktif, sementara yang lainnya tadi kita kita mengalami kesulitan untuk meningkatkan keaktifan mereka. Cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan proyek kolaboratif, nih Bapak Ibu. Jadi memang kalau di kurikulum Merdeka saat ini memang model pembelajaran digunakan itu adalah proyek biasanya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah karya sehingga nanti kita bisa melihat mereka apakah mampu bekerja sama dengan temannya atau tidak, mampu berkomunikasi dengan temannya atau tidak, itu dengan proyek-proyek yang dibuat oleh kita sebagai seorang guru sehingga kemudian anaknya akan aktif dalam mengerjakan proyeknya. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang keempat di sini adalah evaluasi formatif yang interaktif. Nah, ini yang memang diminta adalah evaluasinya yang formatif Bapak Ibu ya, tidak evaluasi yang sumatif. Itu artinya evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Bisa dari kita sebagai seorang guru tanpa melibatkan peserta didik atau juga kita bisa melibatkan peserta didik. Misal dengan memberikan peer assessment begitu Bapak Ibu yang melakukan penilaian rekan sejawat. Bagaimanakah reaksi temannya, bagaimanakah temannya apakah bisa membantu atau tidak, misalnya apakah menolong atau tidak, atau justru cuek saja, misalnya tidak membantu temannya yang kesulitan saat mengerjakan proyek ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oke, jadi sifatnya di sini adalah evaluasi yang formatif Bapak Ibu. Jadi bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan kita lanjutkan di kegiatan berikutnya. Nah, terakhir ini adalah sesi demonstrasi ataupun praktek langsung. Jadi memberikan pengalaman secara langsung sehingga mereka itu bisa terlibat secara aktif, mereka merasakan sendiri, mereka bisa memahami sendiri jika ada praktek langsung yang mereka lakukan. Tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar menonton, misalnya tidak hanya sekedar mendengarkan, namun mereka mencoba sendiri sehingga mereka mendapatkan pengalaman secara langsung. Ini beberapa teknik yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu, ada beberapa web sebenarnya yang bisa kita pakai gitu loh, yang sudah berbasiskan AI, namun juga ada juga yang belum gitu Bapak Ibu ya. Namun kita bisa memanfaatkan AI yang ada gitu Bapak Ibu. Misal kita menggunakan chatbot interaktif di sini. Jadi contohnya adalah chatbot interaktif yang bisa memfasilitasi pertanyaan peserta dan memberikan jawaban otomatis secara real time Bapak Ibu. Jadi kita langsung gitu loh. Peserta didiknya juga bisa memberikan jawaban langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang kita susun. Nah, namun terkadang kita butuh waktu gitu ya untuk men-setting pertanyaannya gitu. Nah, kita bisa meminta bantuan dari AI Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan ChatGPT misalnya, Bapak Ibu bisa menggunakan BART misalnya dari Google untuk membantu Bapak Ibu membuat pertanyaan yang kemudian nanti akan dijawab secara real time jika memang tadi aplikasinya belum didukung oleh AI. Jadi kita bisa memanfaatkan generatif AI yang sudah ada ke dalam aplikasi yang akan kita gunakan tadi di dalam chatbot interaktif ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini juga ada aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu polling real time dan tanggapan peserta. Jadi kita bisa membuat polling secara real time di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Bisa membuat pertanyaan atau kuis interaktif dalam
presentasi. Ini beberapa contohnya sepertinya kuisis Bapak Ibu ya, Kahoot misalnya, kita bisa bisa memanfaatkan ini. Jadi itu dilakukan secara real time oleh Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya ini Bapak Ibu ada analisis sentimen dan umpan balik. Karena sifatnya formatif tadi Bapak Ibu ya, maka kita membutuhkan umpan balik. Kita membutuhkan tanggapan dari peserta didik saat itu juga, sehingga bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran ke depan. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang sesuai dalam proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke. Ini bisa membantu kita dalam penyesuaian metode pengajaran atau materi berikutnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik setelah kita mendapatkan umpan balik dari mereka. Oke, kemudian nah, berikutnya Bapak Ibu, ini saya kira peserta didik Bapak Ibu sangat suka sekali dengan yang ini. Biasanya ada gamifikasi Bapak Ibu ya. Ini bisa digunakan oleh kita untuk menciptakan elemen yang sifatnya itu game gitu, seperti penghargaan, leaderboard atau poin yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik kita. Kalau Bapak Ibu suka menggunakan kuisis misalnya, di sana kan mereka bermain Bapak Ibu, tinggi-tinggian ayo skornya, paling banyak-banyakan nilainya, ada leaderboard di sana Bapak Ibu ya. Sehingga mereka semangat gitu loh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh mereka yang diberikan oleh Bapak Ibu tadi. Jadi bisa meningkatkan motivasi juga sehingga partisipasinya itu bisa meningkat. Dan sifatnya di sini sama Bapak Ibu, sifatnya juga personal Bapak Ibu ya. Oke. Namun yang perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu, selama ini itu dianggap semuanya tugas guru Bapak Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar, kemudian meningkatkan kerjasama mereka, memperbaiki karakter mereka. Oke. Perlu juga keterlibatan orang tua Bapak Ibu ya, yang terkadang ini sangat sulit kita ukur begitu Bapak Ibu ya. Kita sangat sulit berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Nanti kita akan coba praktek Bapak Ibu dengan satu aplikasi yang bisa melibatkan Bapak Ibu sebagai guru, peserta didik Bapak Ibu, dan juga orang tua dalam satu aplikasi. Jadi orang tuanya pun bisa melihat perkembangan yang dilakukan oleh peserta didik Bapak Ibu. Nanti kita akan coba lihat ini semua Bapak Ibu. Oke, nah ini ada aplikasi Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Di sini aplikasi presentasi yang sifatnya di sini interaktif. Oke, cukup banyak lah Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah beberapa mungkin pernah menyobanya ya. Ada kelas dojo, Mentimeter, misalnya ada Nearpod, ada Kahoot, ini yang paling sering mungkin ya. Kemudian ada Padlet, ada Socrative, ada Edpuzzle, ada Flipgrid misalnya. Oke, kemudian ada juga Book with Gates. Nah, masing-masing aplikasi ini sekali lagi Bapak Ibu ini punya kelebihan dan juga punya kelemahannya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti memilih saja salah satu aplikasi ini, mana yang menurut Bapak Ibu itu yang paling mudah, yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa memilih dari banyak tuh Bapak Ibu aplikasi-aplikasi presentasi yang interaktif. Nah, sekali lagi, jika memang belum ada AI-nya, kita bisa memanfaatkan AI yang sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan platform AI yang sudah ada, yang kemudian nanti akan kita isikan pada aplikasi presentasi yang digunakan oleh Bapak Ibu. Misalnya kalau kuisis misalnya buat pertanyaan, misalnya kita kesulitan nih buat pertanyaan, apa saya nggak ada waktu Pak buat pertanyaan pilihan ganda misalnya, kita bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan BART misalnya untuk membuatkan soalnya, kemudian kita tinggal copy pastekan saja kepada aplikasi yang akan kita gunakan. Oke, kita akan coba simulasi Bapak Ibu. Malam ini kita akan pakai kelas 7 Bapak Ibu. Oke, kita akan coba ini Bapak Ibu. Oke, aplikasi yang akan kita pakai kelas 7. Ada beberapa kelebihan Bapak Ibu dari aplikasi ini. Yang pertama adalah bisa memfasilitasi komunikasi yang efektif Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memanajemen kelasnya lebih baik karena nanti sifatnya di sini personal dari Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membuat kelas sendiri-sendiri Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu mengajar IPS di kelas 7A, B, C, D dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membuka kelas tersendiri di sini nanti, sehingga manajemen kelasnya bisa diatur oleh Bapak Ibu sendiri tanpa harus tercampur dari keempat atau kelima kelas yang diampu oleh Bapak Ibu.
Nah, kelebihan lainnya di sini adalah ada juga elemen gamifikasi Bapak Ibu di aplikasi ini, di kelas 7 ini. Jadi, selain mereka mengerjakan soal, selain mereka memberikan tanggapan, memberikan respon, ini juga ada elemen gamifikasi Bapak Ibu. Nah, eh, berikutnya aksesibilitas dan keterbukaan ini bisa kita akses dari HP ataupun dari laptop Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak Bapak Ibu ini diberikan akses yang mudah sebenarnya. Namun untuk setting awal, untuk setting kelasnya, saya menyarankan Bapak Ibu ini menggunakan laptop Bapak Ibu ya, agar terlihat semua tampilannya. Namun saat digunakan oleh peserta dari Bapak Ibu, nanti anak-anak Bapak Ibu itu bisa kok menggunakan HP. Dan juga keamanan data serta privasinya ini juga terjamin Bapak Ibu, sehingga data-data pribadi Bapak Ibu itu tidak bocor atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang uh, tidak bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Nah, kelebihan yang terakhir sebenarnya Bapak Ibu pada kelas dojo ini kita bisa menginvite orang tua siswa tadi Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan orang tua siswa ke dalam kelas kita Bapak Ibu sehingga orang tuanya itu bisa melihat sejauh mana perkembangan peserta didiknya. Oke. Bisa secara personal Bapak Ibu nanti berdasarkan nama anaknya. Kita bisa menginvite dari nomor HP yang kita miliki Bapak Ibu ya. Kita bisa mengajak orang tuanya untuk bergabung gitu nanti Bapak Ibu. Oke, kita coba berlatih sekarang Bapak Ibu untuk kelas 7 Bapak Ibu ya. Ini aplikasi yang kita eh, pakai. Oke, ini eh, tampilannya Bapak Ibu untuk kelas 7. Oke, ini tampilan awalnya untuk aplikasi kelas 7. Jika Bapak Ibu belum punya akun, maka mau tidak mau Bapak Ibu sekali lagi harus register, Bapak Ibu ya. Jadi harus masuk terlebih dahulu, harus login terlebih dahulu untuk membuat akun, baru kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kelas 7 ini. Oke. Caranya sudah tinggal klik sign up aja Bapak Ibu ya. Nanti di sini masukkan email Bapak Ibu, tinggal diklikkan continue jika sudah, kemudian diminta masukkan password misalnya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya sudah login. Tinggal di login saja Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sampai loading Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Oke, ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Kita bisa uh, men-setting, misalnya saya sudah membuat kelas contoh Bapak Ibu di sini. Tapi jika Bapak Ibu belum punya kelas, maka yang muncul hanya dua hal ini Bapak Ibu. Oke, ini demo kelas saja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya demo Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa uji coba terlebih dahulu di demo kelas ini. Oke. Lagi Bapak Ibu bisa men-setting ini. Jika di awal Bapak Ibu kok bahasa Inggris ya Pak ya, Bapak Ibu bisa masuk ke sini Bapak Ibu di pengaturan akun Bapak Ibu. Ini bisa diklik di sini. Oke. Ini bahasa dan regionnya. Di sini di profil Bapak Ibu bisa memilih banyak bahasa yang bisa digunakan. Oke, misalnya dengan bahasa Indonesia tinggal dicentang saja, kemudian zona waktunya seperti apa. Oke, kemudian nanti bahasanya otomatis akan terubah sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa tampilannya. Oke, jika belum punya kelas maka Bapak Ibu yang muncul biasanya hanya demo kelas. Oke. Bagaimana Bapak Ibu untuk membuat kelasnya? Tinggal diklik ini saja Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada menu adalah kelas baru Bapak Ibu ya. Oke, kita bisa klik ini, kemudian muncul ini Bapak Ibu. Oke, masukkan nama kelasnya. Misalnya IPS kelas 7B gitu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian pilih tingkat kelasnya Bapak Ibu. Ini mulai jenjangnya dari PAUD, taman kanak-kanak, kelas 1 sampai yang lainnya. Karena tadi kita pilih kelas 7 ya sudah kita klik saja kelas 7 Bapak Ibu ya. Kemudian buat. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi Bapak Ibu dengan rekan Bapak Ibu. Oke. Mungkin misalnya 7A diajar oleh Ibu, kemudian yang 7B diajar oleh teman Ibu misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengundang teman Bapak Ibu tadi di sini. Siapa lagi yang akan mengajar di kelas Anda. Jadi tidak hanya Bapak Ibu, namun juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak Ibu. Oke, rekan satu jenjang, guru khusus, admin, ataupun asisten. Tinggal dimasukkan saja Bapak Ibu alamat email rekan Bapak Ibu tadi. Oke, kalau sendiri ya sudah, diklik saja saya tidak punya guru pendamping Bapak Ibu di sini. Nah, ini Bapak Ibu di sini selanjutnya bisa memasukkan peserta didik Bapak Ibu. Oke.
bisa masukkan pesan didik Bapak Ibu. Nah, bisa satu-satu Bapak Ibu bisa ketikkan nama depan dan nama belakang biasanya. Atau kalau mau cepat Bapak Ibu bisa mengklik ini, salin dan tempelkan daftar siswa Anda. Oke, ini. Oke, diklik saja karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya data peserta didik Bapak Ibu ya. Oke, dalam bentuk Word ataupun Excel di sini Bapak Ibu. Oke, tinggal di copy pastekan saja Bapak Ibu di sini. Misalnya dari daftar nama siswa Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja di sini, maka secara otomatis dia akan muncul nanti Bapak Ibu. Oke, bisa dari Word ataupun dari Excel di sini Bapak Ibu ya. Ada dua sistem yang bisa dipakai, entah itu Word ataupun Excel. Kalau sudah, nanti tinggal dipastekan. Sekali lagi Bapak Ibu tinggal paste saja di sini. Oke. Kemudian klik impor daftar, maka nanti secara otomatis peserta didik Bapak Ibu nanti akan muncul. Gitu Bapak Ibu ya. Ini contoh deh, saya pakai nama peserta didik saya. Kemudian jika sudah, kemudian diklik ini tambah siswa. Oke. Kemudian satu ini kalau manual Bapak Ibu ya. Ini berhasil ditambahkan. Oke, ada juga di sini disclaimer-nya Bapak Ibu ya. Oke, siswanya bisa menikmati kelas 7, dapat masuk, kemudian bisa bermain nanti Bapak Ibu. Disetujui dulu biasanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jika sudah Bapak Ibu sekali lagi tadi ini yang membedakan Bapak Ibu ya di kelas dojo ini. Kita bisa mengajak orang tuanya terlibat secara aktif. Jadi tidak hanya kita sebagai seorang guru di sana. Ya, jadi orang tuanya pun bisa kita libatkan Bapak Ibu. Oke, untuk melihat bagaimana sih proses belajar anaknya. Jawabannya bener nggak nih? Jawabannya agak ngawur atau tidak nih? Yang diupload itu foto ya tugasnya atau foto yang lainnya misalnya. Kita bisa meminta bantuan orang tua untuk mengontrol perilaku peserta didik kita dari sini Bapak Ibu. Jadi bisa klik hubungkan keluarga misalnya. Nah, oke. Ini Bapak Ibu tinggal memasukkan email atau nomor telepon orang tua Bapak Ibu. Oke, bisa masukkan nomor telepon atau email. Atau Bapak Ibu misalnya, Pak saya punya grup WA-nya Pak misalnya. Nah, Bapak Ibu tinggal membagikan ini saja Bapak Ibu. Klik tautannya. Nah ini, oke, ini tinggal disalin tautan, maka kemudian Bapak Ibu bisa membagikan di grup WA orang tua siswa Bapak Ibu. Diminta mereka semua untuk bergabung begitu Bapak Ibu di kelas dojo dari Bapak Ibu. Oke. Itu Bapak Ibu maka sudah muncul kelasnya. Saya pakai ini Bapak Ibu ya. Saya tadi sudah demo. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah memasukkan nama peserta didik Bapak Ibu maka kemudian mereka akan dapat karakter begini Bapak Ibu ya. Oke. Jika mereka belum beraktivitas, jika belum ada aktivitas, oke, maka masih telur Bapak Ibu di sini. Ini artinya mereka belum login Bapak Ibu ya. Jika kemudian mereka sudah login dan paling tidak menyelesaikan satu aktivitas, maka akan muncul karakternya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Dan sifatnya nanti karakternya ini personal Bapak Ibu ya. Ya memang sudah given Bapak Ibu. Jadi anak-anak Bapak Ibu di sini belum bisa terlebih dahulu untuk mengubah-ubah karakternya. Jika baru pertama kali menggunakan Bapak Ibu. Namun nanti karakter ini bisa diubah-ubah oleh peserta didik Bapak Ibu nanti semuanya. Oke. Ini beberapa nama peserta didik Bapak Ibu nanti. Oke. Jadi sudah jadi kelas Bapak Ibu di sini. Ini kelas 7 Bapak Ibu ya. Jadi ini nama-nama peserta didik Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, oke ini Bapak Ibu bisa melanjutkan. Di bawah sini Bapak Ibu ada set alat, oke, ada kehadiran, ada pilih semuanya, acak, waktu ataupun portofolio. Biasanya di awal itu Bapak Ibu pasti mengecek kehadiran Bapak Ibu ya. Saat pertama kali masuk kelas. Di kelas online ini pun kita bisa mengecek kehadiran Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita cek Bapak Ibu di sini kehadiran peserta didiknya. Kita bisa cek satu-satu Bapak Ibu. Di sini misalnya ada Aina, Adi, Alvina, dan lain sebagainya. Kita bisa mengecek misalnya, oh yang merah ini kita klik ini nggak hadir nih misalnya. Oke. Kita pun juga bisa setting Bapak Ibu hadir, absen, terlambat, ataupun pulang awal Bapak Ibu ya. Nanti tergantung dari kita melakukan settingnya. Oke, kita tinggal klik saja misalnya nggak hadir sudah kita tandai misalnya. Oke. Nah, oke. Bisa kita pilih Bapak Ibu ini. Jika sudah semuanya, kayak ini ada di warna hijau, tandai hadir semuanya.
Oke, jika merah tadi maka dia absen, begitu Bapak Ibu ya, atau tidak hadir di kelas Bapak Ibu. Ini di bawah sini. Oke, tandai semua hadir, tandai semua absen. Gitu Bapak Ibu ya. Ini yang bisa kita lakukan. Jika sudah maka kita bisa simpan kehadiran. Nah, kehadirannya berhasil disimpan, ada keterangannya Bapak Ibu di sini. Oke. Jika absen tadi, karena tadi si Adi tadi ini saya klik merah Bapak Ibu ya, sehingga dia tidak muncul Bapak Ibu, atau agak redup gitu Bapak Ibu tampilannya, berbeda dengan Aina, Alvina, dan juga teman-teman yang lainnya. Ini Bapak Ibu, jadi dari sisi presensi. Oke. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, Pak saya mau langsung kasih materi deh, misalnya. Oke, saya mau kasih materi terlebih dahulu, kemudian sang anak itu kemudian nanti akan saya berikan tugas. Jika Bapak Ibu ingin menampilkan materi, Bapak Ibu bisa mengklik ini Bapak Ibu. Oke, cerita kelasnya. Nah, oke, di sini Bapak Ibu bisa klik, ini ada beberapa tampilan menu juga Bapak Ibu. Oke, ini saya belum membuat post, kita sambut dulu misalnya dengan ucapan selamat datang dan lain sebagainya, perkenalan, biasanya begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memposting seperti ini. Atau jika langsung misalnya Bapak Ibu, Pak saya mau langsung kasih materi deh, gitu. Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengetikkan di sini saja. Selamat pagi. Oke, diketikkan saja. Silahkan saudara membaca materi berikut ini misalnya. Oke. Jika memang materinya sifatnya adalah teks Bapak Ibu ya. Oke. Jika teks maka kita bisa klik berkas ini Bapak Ibu. Oke. Bisa klik berkas. Oke, Bapak Ibu bisa menguploadnya di sini, bisa menempelkan di sini. Oke, jadi bisa dipilih oleh Bapak Ibu ya. Jadi bisa klik foldernya, kemudian Bapak Ibu drag di sini misalnya, nanti akan terupload secara otomatis. Jika memang sifatnya adalah teks ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa PDF, misalnya bisa berupa Word, misalnya itu Bapak Ibu tinggal klik berkas saja. Atau Bapak Ibu di sini juga bisa nih, oke, memasukkan foto atau video. Oke, foto atau video yang Bapak Ibu miliki sebagai pengantar memberikan tugas kepada peserta didik Bapak Ibu. Oke, ini sama Bapak Ibu, bisa di drop saja filenya, atau Bapak Ibu bisa klik browse file, maka kemudian tinggal dicari Bapak Ibu ya, nanti di folder mana file tersebut, foto atau video tersebut itu disimpan oleh Bapak Ibu, kemudian diupload oleh Bapak Ibu nanti. Kemudian jika sudah muncul, maka Bapak Ibu tinggal klik ini Bapak Ibu, postkan saja. Nah, oke, maka akan muncul di sini. Oke, nah anak-anak Bapak Ibu nanti bisa berkomentar di sini Bapak Ibu. Oke, peserta didik Bapak Ibu ini nanti bisa berkomentar. Itu Bapak Ibu ya. Ini adalah jika kita ingin memberikan materi. Nah, bagaimana jika kita ingin memberikan tugas begitu Bapak Ibu ya? Oke, kita kembali klik di ruang kelas Bapak Ibu. Kalau tadi cerita kelas misalnya, kita bisa kembali kepada ruang kelas. Oke, di sini di bagian bawah Bapak Ibu bisa mengklikkan portofolio Bapak Ibu ya. Oke, bisa diklik portofolionya di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ada beberapa tampilan di sini sebelah kiri Bapak Ibu, ini sudah muncul siswa Bapak Ibu ya. Oke, lengkap semuanya sesuai dengan yang diinputkan oleh Bapak Ibu tadi. Oke, di sini sudah muncul tampilan peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Oke, kita juga bisa melihat log masuknya. Nah, ini kapan dia masuk misalnya. Oke, terhubung atau tidak misalnya. Oke, sudah masuk atau belum. Tadi kalau kita sudah mempresensi semuanya masuk ya, maka kemudian pasti akan masuk. Kita bisa melihat daftarnya dari sini Bapak Ibu ya. Tadi. Oke, ini dia connect-nya kapan, terakhir tanggal berapa, ini kita bisa juga melihat di sini Bapak Ibu ya. Ini untuk daftar peserta didik Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini, misal tadi Pak, anak saya kelewat 1 nih Pak, anak saya kelewat 2 misal, Bapak Ibu bisa mengklik tambahkan siswa di sini Bapak Ibu. Oke.
dimasukkan kembali seperti menu tadi Bapak Ibu saat Bapak Ibu ingin menambahkan peserta didik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang parents ini sama Bapak Ibu. Nah, kalau mau satu-satu misalnya nih tadi untuk memastikan orang tuanya itu sesuai dengan anaknya gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa masukkan satu persatu entah itu alamat email orang tua murid Bapak Ibu atau nomor telepon dari orang tua Bapak Ibu. Oke, kemudian tinggal diklik undang saja, maka biasanya nanti akan muncul notifikasi di email ataupun di HP orang tua sesuai dengan nomor yang dimasukkan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Pak, langsung saja deh Pak, kita mau buat aktivitas, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga sudah ditampilkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat aktivitas sendiri atau di sini sudah disediakan. Ada ide aktivitas yang disediakan oleh kelas dojo Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mencontohnya atau Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan aktivitas-aktivitas yang disediakan di kelas dojo ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kemudian maaf saya close dulu. Kita klik ini Bapak Ibu ya. Ide aktivitasnya mungkin Bapak Ibu kesulitan gitu untuk memberikan aktivitas kepada peserta didik Bapak Ibu bisa memanfaatkan ide aktivitas yang sudah disediakan di kelas dojo ini Bapak Ibu. Oke, klik aktivitas, ini ada beberapa aktivitas Bapak Ibu, ada instruksinya juga, kita bisa play videonya Bapak Ibu. Oke, ini, oke, kita bisa lihat di sini ada pertanyaannya juga begitu Bapak Ibu ya, question. Oke, worksheet-nya juga sudah disediakan oleh Bapak Ibu nanti. Oke, cara bisa menanggapinya tentu saja dengan mengirimkan worksheet-nya. Oke, ini bisa kita klik Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nanti kurang lebih seperti